Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nur Alia dengan NIM 186500444 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, sejarah rekayasa perangkat lunak atau software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses prosedur seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya didokumentasi terhadap source code, tetapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu, pengetahuan, dan sistematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup perangkat lunak atau software engineering adalah terdapat pada bagan-bagan tersebut. Lanjut, tujuan rekayasa perangkat lunak terdiri atas 3. Yang pertama yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu.
Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yaitu yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Yang ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Yang keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Yang keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Yang ketujuh, meningkatnya peran pemeliharaan. Berikutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Yang pertama yaitu cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping ini. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis, numerik, dan matematika diskrit. Dalam bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Dalam bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti kompiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor atau menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya. Kemudian perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Kemudian embedded software, produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Kemudian perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara berlangsung. Tipe-tipe software. Sistem software.
sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, unitly, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Application software. Program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Contohnya yaitu point of sale transaction processing, real-time manufacturing process control. Yang ketiga, engineering dan scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science. Contohnya yaitu CAD atau Computer Aided Design, simulasi sistem. Tipe-tipe software. Embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM, digunakan untuk mengontrol fungsi sesuai produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas, seperti fungsi digital untuk automobil atau kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Yang kedua, produk line software. Software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Contohnya inventory control produk, word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, web application. Software yang berpusat pada jaringan sistem ini menyediakan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan kontak kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Yang keempat, artificial intelligence software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi lain dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image dan voice, pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.